Baik, masih di obrolan pagi. Tadi ada satu sisa pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Munawar, Pak. Dari Rina di Pematang Siantar terkait dengan penurunan stunting. Kira-kira apa sih tanda yang mudah dikenali bila anak mengalami stunting dan apa kunci penting dalam mencegah stunting? Silakan Pak Munawar. Oke, baik. Ini luar biasa pertanyaannya, menjurus sekali ya. Dan memang harus kita perhatikan sekali. Ini tren sekarang. Pasca bulan 6 kemarin, itu perintah langsung dari Pak Wapres. Setiap ada dengar suaranya. Balita Indonesia itu harus ditimbang per bulan sekali. Dulu cuma 2 kali per tahun, Pak. Sekarang perintahnya setiap bulan sekali. Itu anak-anak Indonesia. Jadi ketahuan dari dini, apakah anak ini telah mengalami masalah gangguan gizi. Gangguan gizi ini dibagi lagi. Yaitu berat badan tidak naik, berat badan turun, kekurangan energi, energi dan kalori, dan yang terakhir adalah stunting. Jadi udah ketahuan kalau ada anak-anak bermasalah gizi dengan 4 atau 5 kriteria tadi, ini ketahuan dari awal. Makanya untuk objektif setiap anak Indonesia berumur 0 sampai 5 tahun diwajibkan bawa ke posyandu per bulan sekali, biar ketahuan dari dini terus. Nanti masuk kategori mana? Atau masuk kategori yang lebih baik, anak-anak tanpa masalah gangguan gizi. Anak normal, ya kan? Yang kedua apa? Apa yang menjadi kunci penting dalam mencegahnya, Pak? Mencegah stunting. Mencegah. Itu mulai sejak remaja. Sejak remaja, yaitu catin, calon pengantin. Itu sekarang periksa dulu. Ini yang bahaya kan begitu. Bahwa tanpa pemeriksaan, tanpa apapun, kita tiba-tiba anak putri kita kawin, lingkar lengannya tidak ketahuan, HB-nya tidak ketahuan. Ingat, anak remaja kita sekarang tren diet ketat. Demi kecantikan, demi apa, demi disayangin cowoknya dan segala macam. Tiba-tiba ditangkap sama orang tua, sini nak, kamu kawin lusa, langsung dinikahin. Setelah menikah, tiba-tiba Yang Maha Kuasa menghendaki malam pertama tertanamlah benih baru. Maka dipastikan dari catin tadi, dari anak remaja tadi akan melahirkan generasi stunting berikutnya. Nah, oleh karena itu dianjurkan sekali datang ke puskesmas. Datang ke puskesmas, periksa lengan atas, periksa HB, aman langsung kawin. Tidak aman juga tidak dilarang untuk kawin, boleh menikah. Tapi tunda dulu Pak. Tunda dulu. Untuk kehamilannya. Tunda kehamilan, bukan tunda berhubungan. Berhubungan juga nggak dilarang. Malam pertama dianjurkan sekali. Tapi tunda ke kehamilan sampai 1-2 minggu ke depan. Sampai HB-nya normal di atas 11,2 sampai lingkar ke lengannya. Juga sudah mencapai maksimal 23,5. Nah, kalau itu udah ada, maka dapat dipastikan dari catinnya udah siap. Kedua, bumil. Bumil harus cukup makanan. Makanya tadi yang Pak Wali bilang, Bapak bawa ikan dari laut. Tapi nggak sampai ke rumah. Di tempat-tempat minum itu. Minum-minum lah. KP-KP kalau sekarang dia bilangnya KP-KP, kalau dulu lapo tua. Lapo tua, itu habis di itu. Ketiga, itu usia 1000 hari pertama kehidupan. Itu akan menentukan apakah anak kita akan jadi anak-anak hebat atau tidak. Usia 1000 hari pertama kehidupan itu akan sangat menentukan sampai 23 bulan itu. Jangan lupa ASI eksklusif 6 bulan pertama, jangan ada makanan apapun. Terus sampai usia 5 tahun seperti Bapak bilang tadi, itu urusan sekolah berikutnya. Tapi bukan mengatasi stunting lagi, hanya memelihara fungsi luhur saja. Kalau dia nggak bisa main bola, ajarin main bola. Tapi anak-anak tidak akan bertambah IQ lagi. Itu modal dasarnya udah di Temptation pada usia 5 tahun pertama. Usia 5 tahun pertama. Kita angkat dulu, ada penelpon. Halo, selamat pagi. Ya, halo. Ya, pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Saya Eva dari Mandailing Natal. Ibu Eva. Selamat pagi ya. Iya, selamat pagi Pak untuk Bapak Wali Kota dan juga Bapak BKKBN Sumatera Utara. Selamat pagi ya Bu. Pak. Pagi. Ya, seperti kita pembahasan pada hari ini yaitu tentang pencapaian penurunan stunting. Pak, jadi saya ingin bertanya, bagaimanakah upaya pemerintah dalam mencegah stunting di Sumatera Utara, serta sudah sejauh manakah upaya pemerintah dalam pencegahan stunting tersebut?
Dan apakah perekonomian yang rendah saja yang bisa mengalami stunting itu, Pak? Ya, itu saja yang ingin saya tanyakan, Pak. Baik, terima Terima kasih kasih. Ibu Eva di Ya. Madinah. Mungkin ini pertanyaannya Ya. yang saya minta Pak Munawir lagi nih yang jawab ini. Seperti apa upaya pemerintah, mungkin sedikit aja kali ya Pak ya, untuk menurunkan angka stunting ini. Tapi ada satu pertanyaan menurut saya ini juga penting. Apakah hanya ekonomi yang di bawah saja yang diperhatikan yang terkena yang namanya stunting? Silakan Pak Munawar. Saya pikir ini Pak Wali juga tepat ini. Nanti Pak Wali kita akan juga tanya ya Pak ya. Tentu saja perhatiannya pada semua kelompok umur. Mhm. Maaf, pada semua kelompok sosial ekonomi. Ya, Tidak hanya pada keluarga yang kurang mampu. kurang mampu. Cuma saja bahwa ini kan menjadi stressing. Kenapa bisa stunting? Secara normal kan kurangnya intake atau makanan yang busuk. Itu bisa dipastikan pada keluarga-keluarga yang kurang mampu. Ya. Tidak berarti keluarga kaya juga nggak ada stunting, ada juga. Karena memang kebiasaan atau pola makanan yang salah. Saya pikir kalau peran pemerintah ini Pak Wali lebih bisa menjelaskan. Baik. Apa yang disampaikan Pak Wali tadi sudah include semuanya. Saya pikir Pak Wali sangat memahami sekarang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Sibolga. Mulai daripada Catin tadi, kemudian Bumil, masa 100 hari pertama kehidupan sampai usia 5 tahun. Saya pikir itu adalah area yang perlu mendapat perhatian dari kita. Baik, saya mau ke Pak Wali. Pak Wali Ya, ini Pak Jati. saya mau berbicara. Banyak makanya kan katanya cacingan Pak Wali ya. Iya. Tapi kota Anda kota Sibolga. Iya. Tapi setahu saya itu kita makan ikan justru makin bagus sebenarnya Ya, Pak makin Wali. pintar lagi, Makin makin pintar. kuat. Nah, Ya. pertanyaan sedikit mungkin Pak Wali singgung, apakah karena ini menjadi perhatian khusus orang nelayan dengan Ya. ekonomi yang lemah, sudah dipastikan bakal terkena stunting, apakah terus terjadi seperti itu dan atau sebenarnya ada hal yang kita lihat, oh tidak selamanya seperti itu gitu, seperti apa Pak Wali? Ya, kalau stunting itu nominasi lah, dinominasi oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu pasti. Karena mulai dari usia pernikahan tadi tidak terperhatikan, mulai setelah itu baru ibu hamil, tidak asupan bergizi, makan bergizi tentu kurang. Iya. Kemudian lingkungan, tentu lingkungan saudara-saudara kita yang kurang mampu tentu lingkungannya tidak mendukung. Iya. Kelembapan oksigennya, kebersihan lingkungannya pasti tidak mendukung. Itu asupan, bukan makanan aja asupan sama kita. Lingkungan juga punya faktor ya. Pastilah, oksigen itu asupan paling dominan kepada kita, paling penting kepada setiap kita. Asupan oksigen. Kalau oksigennya lembab dan kotor tentu mempengaruhi ibu hamil. Nah, ini yang saya mulai dari wali kota saya mau terapkan Sibolga itu tetap bersih sehat. Jadi tidak hanya di keluarga yang miskin, tapi umumnya pasti. Umumnya pasti di keluarga kurang mampu lah, karena lingkungan, ibu hamil dan asupan mulai lahir anak itu pasti kurang. Ini yang kita kejar. Mulai saya dilantik tahun 2021 itu stunting kita 25,8%. 2022 kita turunkan sampai 14,5%. Nah, tahun 2023 kita 10%. 2024 kita janji sampai di 7%. Inilah kita usahakan. Tidak hanya memberi asupan, tentu memberikan pengertian dan tingkat kecerdasan, edukasi kepada keluarga, orang tua supaya bisa melihat lingkungannya dulu. Betul. Ekonominya, keuangannya itu yang penting. Jangan nanti kita kasih asupan makan, cuman ibunya hamil juga, toh juga nanti jadi kurang gizi juga. Jadi harus kita buat, kita berikan asupan kepada anaknya, kita berikan tambahan kecerdasan kepada edukasi kepada orang tuanya, supaya punya anak itu berencana juga dia. Kalau memang ekonominya belum, lingkungannya tidak mendukung, harus berencana lah dia. Baik. Jangan nggak mau tahu dia, ya kan? Baik, Pak, karena waktu kita juga sudah tidak banyak lagi untuk live kita kali ini. Apa yang ingin menjadi pesan penting dari Pak Wali untuk para pendengar kita yang mendengarkan kita saat ini dan dalam momen Hari Keluarga Nasional ini sendiri,
Apa yang ingin juga Pak Wali sampaikan? Semoga momen dari Hari Keluarga Nasional diadakan Kota Sibolga ini akan memberikan apa, dampak apa bagi warga Sibolga tentunya. Silakan Pak Wali. Ya, saya merasa bangga dan juga harus bekerja keras. Ya. Karena diadakannya Harganas di Sibolga tentu saya harus memenuhi janji saya. Masyarakat saya tidak terkena stunting. Ya. Di bawah, di atas 7 lagi. Itu utang saya. Betul. Karena Harganas ini udah ada di Sibolga. Kemudian harapan kita kepada masyarakat umumnya ya, peduli lingkungan lah, peduli masyarakat lah. Kepada saudara-saudara yang mampu lihat lingkungannya. Jangan hanya melihat pakaian sendiri. Oke. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Kalau memang kurang mampu, coba perhatikan. Itu yang penting. Tidak akan mampu pemerintah dari pusat sampai ke daerah mengatasi itu semua. Betul. Kalau tidak ada campur tangan dengan semua lingkungan yang ada di masyarakat. Harus sama-sama. Kalau dapat satu orang, ya sekedar memberikan edukasi. Jangan tidak ada peduli. Kita harapkan kepedulian masyarakat semuanya, apalagi pengusahanya, ya jangan CSR itu kira-kira nggak ingat, nggak kewajiban itu kewajiban. Betul. Berbagi itu kepada lingkungan itu kewajiban. Itu udah jadi aturan dari pemerintah, agama juga membilang harus berbagi. Jadi jangan ada hasil pakaian sendiri yang dilihat dia, harus dilihat pakaian orang lain. Baik, Begitu itu saja Pak mungkin Jaki ya. dan Pak para permisra, dia ada yang di Sumatera Utara. Terima kasih. Baik, terakhir mungkin dari Pak Munawar apa yang ingin Anda sampaikan karena tanggal 26 Juli ini di hari Jumat nanti Hari Keluarga Nasional untuk Provinsi Sumatera Utara diadakan di Kota Sibolga. Harapan Anda ke depannya seperti apa? Seperti Pak Wali katakan beliau masih punya janji untuk 7% tadi dan bagaimana juga harapan Anda untuk 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara supaya barangkali bisa sama nih dengan Kota Sibolga untuk bisa menurunkan angka stunting sendiri. Pak Munawar, silakan. Baik Pak Jaki, mungkin ini perlu kita review. Sebenarnya ini pada awal pertemuan kita tadi saya harus sampaikan ini. Kenapa pentingnya acara Hari Keluarga ini? Betul. Kita tahu bahwa keluarga merupakan support system. Tidak ada orang hebat hari ini yang jadi siapapun. Itu tanpa dukungan keluarga. Kita mau mengingatkan kembali bahwa keluarga-keluargalah yang akan mampu melahirkan orang-orang hebat. Betul. Untuk Indonesia Yes. hebat. Kita mungkin infrastruktur fisik relatif bagus. Kita bisa lihat di Kota Sibolga sendiri, jalan-jalan, jembatan, fasilitas pinggir laut apa segala macam sudah membaik. Tapi bayangkan kalau kita sumber daya yang ada di atasnya, di dalam gedung-gedung, yang jalan-jalan di atas jalan atau di atas jembatan, itu nggak hebat. Makanya keluarga Indonesia tidak akan pernah hebat. Tapi keluarga akan menentukan di mana posisi orang-orang Indonesia di masa yang akan datang. Indonesia emas yang sedang diiming-imingin oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini harus kita melangkah ke sana. Okay. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Wali sudah pada track yang sebenarnya sehingga Indonesia emas bukan sesuatu yang mustahil. Dan kita semua sepakat memperbaiki anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia melalui keluarga Indonesia. Oke, itu pesan penting ya Pak Munawar. Baik, terima kasih Pak Munawar, terima kasih Pak Wali sudah bersama kita selama 1 jam ini. Live langsung dari www.moveonlineradio.com, juga di Suara Indah Tapanuli Sibolga, Pematang Siantar, dan juga di MNC Trijaya Mandailing Natal. Sedikit mungkin yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita, kalau Pak Wali mengatakan tolong lebih tingkatkan kepedulian kita sebenarnya terhadap, jadi Pak Wali mengatakan stunting itu bukan menjadi urusan pribadi, tapi menjadi urusan bersama-sama ya Pak Wali ya. Harus. Dan pesan penting juga dari Pak Munawar dari BKKBN juga bahwasanya keluarga menjadi salah satu sumber support system menghasilkan sumber daya manusia untuk menuju Indonesia emas yang lebih baik ke depannya. Itu juga menjadi pesan penting saya untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari keempat kota yang ada di Sumatera Utara untuk pagi hari ini. Baik, kita langsung pamit undur diri langsung dari kantor Wali Kota Sibolga Jalan Sutomo nomor 26A Kota Sibolga. Terima kasih untuk Move Radio, terima kasih untuk Radio Suara Indah Tapanuli Sibolga, terima kasih untuk
Radio Cek FM, terima kasih juga untuk Radio Trijaya Mandailing Natal. Kalau tadi saya buka dengan pantun, saya harus tutup lagi nih Pak dengan pantun ya Pak ya. Senja merona di langit jingga, menyapa kota dengan mesra, Sibolga kota yang menggoda, setiap jejaknya meninggalkan rasa. Cakap. Luar biasa. Saya Zaki Yusuf, produser acara Tegar Manatar, teknisi lighting ada Arki Munir dan juga Wajang Galewa, dan juga ada Sadam dan juga Malvi. Kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.